Halo wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai halaman 40 ya. Sekarang 41. Ayo membaca. Ini adalah buku tematik kelas 3, tema 3 ya. Oke. Revisi 2018. Ayo membaca bahan yang membuat benda ya, bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas dan plastik. Ya, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda-benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Ya. Jadi tuliskan bahan yang digunakan selain ini ya, selain adakah benda yang bukan berasal dari kayu, ya, kertas atau plastik. Tuliskan bahan yang digunakan. Ya di sini saya ada kaleng ya. Ini terbuat dari seng ya. Kaleng terbuat dari seng. Sebutkan nama benda yang dihasilkan ya. Terbuat dari campuran, di situ ada seng mungkin ya, seng besi misalnya, atau timah ya. Ini adalah untuk kaleng. Ya, ini terbuat dari apa ini? Kita lihat. Ya, terbuat dari kaleng. Terus ini ada kapo ini. Ya, untuk gitar terbuat dari besi kelihatannya ini ya. Terbuat dari atau atap ya. Seng itu biasanya untuk atap. Atap. Terus ini kaleng juga. Terus kemudian ada besi untuk kapo ya. Ini kapo untuk gitar. Misalnya saya kursi juga ada besi itu. Kursi ya. Selain kayu, kertas, plastik ya, ada kapo. Kaponya gitar terbuat dari ini ada kaca ya, terbuat dari untuk kacamata. Kaca, contohnya kacamata. Ada gelas. Ya, terus ada timah. Timah ini bisa untuk ini ya. Untuk campuran pembuatan ini juga. Aluminium biasanya untuk bungkus ya, aluminium foil gitu ya, aluminium. Ini untuk bungkus minuman ya, lapisan bungkus minuman. Minuman kotak. Ya. Jadi macam-macam ya. Untuk kunci ya, ini ada lagi ya. Nah, ini kunci. Di meja sini aja banyak ya, selain potongan kuku. Akhirnya nemu lagi potongan kuku. Dan masih banyak lagi ya. Jadi benda itu bukan hanya berasal dari kayu, kertas atau plastik, masih banyak lagi. Ya. Belum lagi nih. Dari kain. Dipakai dari tadi nggak disebutkan. Ya, benda dari kaca. Benda-benda yang terbuat dari kaca antara lain ada botol. Ini dari kaca, botol parfum. Ya, botol. Benda-benda terbuat dari kaca antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Jadi biasanya untuk tempat cairan ya, kaca. Dan kaca ini tidak bereaksi ya, tidak bisa meluruh. Kalau plastik ya, plastik jenis tertentu akan meluruh ke air, berarti nggak cocok untuk tempat minuman ya. Tapi kalau kaca bagus ya.
tidak larut ya. Kalau plastik boleh jadi larut, bukan melurus sih, larut lebih cocoknya. Benda dari logam, coba amati benda dari rumahmu. Apakah benda yang buat dari logam? Benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah. Ya. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan pengantar panas yang baik. Ya, ini kuat, mudah dibentuk dan pengantar panas yang baik. Ya, pengantar panas untuk setrika, untuk itu cocok. Ya. Benda dari karet, nah ini contohnya penghapus. Mana penghapus? Wah, penghapus. Ini dia. Saya cari-cari penghapus ini. Penghapus pensil terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus terbuat dari karet, ya, namanya karet penghapus ya kita. Benda lain yang terbuat dari karet antara lain adalah ban, balon, sendal karet, bola, sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Ya, karet itu sifatnya lentur. Ya relatif ringan, ya lentur ringan, ini yang paling utama dari karet ya. Kuat ya, ulet, karet itu ulet, tidak mudah sobek. Amati benda-benda di sekitarmu, adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nama benda, potongan kuku. Ini logam. Tadi ini kaleng, ini terbuat dari logam. Terus ini penggaris plastik, ya. Tapi tidak disuruh ya. Kaca logam. Ini sekarang yang kaca, botol parfum. Botol parfum. Apalagi yang terbuat dari kaca. Tunggu. Ini juga terbuat dari kaca. Ini adalah sebenarnya ini botol minuman. Nah, bisa dibuka. Bukan lampu ya. Desainnya kayak lampu. Ini untuk isi minuman. Ya. Bagus desainnya. Ya, itu botol minuman. Ini terbuat dari kaca. Satu lagi karet. Nah ini penghapus dari karet. Dari karet. Di kapo di sini ada karetnya juga sebenarnya. Bagian depannya di sini. Untuk gitar itu, ini karet ini. Jadi yang ditempelkan biar tidak melukai stang gitar, karet. Ya, lanjutkan. Jadi kadang-kadang ada bahan itu campuran ya. Jadi satu benda lebih dari satu bahan. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagian berikut. Di sini bahan pembentuk benda ada kaca, kayu, kertas, plastik. Ya, kemudian kaca sifat bahannya ini kuat tapi rapuh, mudah pecah, ya. Terus keras, ya. Kemudian contoh bendanya, contohnya ini gelas, piring. Dia kuat tapi rapuh, mudah pecah. Kemudian di sini ada, kamu telah mengamati benda-benda sekitarmu, lengkapilah bagian berikut. Kita tadi ada logam ya, yang belum logam. Ya, sifat bahannya ini kuat, ya, terus mudah dibentuk. Ya, contohnya potongan kuku. Ini potongan kuku seperti ini ya.
Sendok mudah dibentuk toh, sendok mudah dibentuk, bisa ditempa. Kalau gelas nggak bisa, kaca nggak bisa ditempa, dipukul hancur. Ya, terus karet ya kita amati hari ini. Sifat bahannya lentur, ulet, ya ringan. Karet itu ya ada yang berat juga, karet bahan itu berat sebenarnya ya. Ya lentur dan ulet gitu aja ya. Kalau ringan itu relatif. Yang jelas yang paling utama lentur ini, elastis ya, atau bisa molor. Contoh bendanya di sini ada penghapus, bisa sandal atau ban mobil mungkin ya. Nah, kemudian kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Sebenarnya masih ada lagi kayu ya, kayu, kertas, ini kan sifatnya sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Tempat sampah biasanya terbuat dari plastik ya, plastik atau logam. Contohnya tong bekas ya. Jadi tong bekas BBM biasanya yang sering dipakai. Tong bekas BBM, plastik. Kalau ini plastik itu memang dari awal memang dia spesialis tempat sampah. Ada juga tempat sampah yang terbuat dari ban mobil, ya dari bekas ban mobil, ya karet bekas, ya ban mobil. Ini awet juga, karet ini awet, ya. Jadi cocok untuk tempat sampah. Bekas ban mobil selain untuk tempat sampah bisa juga untuk kursi, macam-macam, untuk sandal. Ya, plastik, kayu, ya bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Ya, kayu juga ada tempat sampah. Kayu mudah rusak. Yang paling sering ya tas plastik ini, logam ini. Ya, kayu ya bisa deh, cuman nggak cocok sebenarnya kalau kayu. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Ya, apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah? Nah, ini kalian yang bisa menjawab. Kalian lihat tempat sampah. Ya, sekarang musyawarahkan dengan teman kelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolahmu. Tulislah hasilnya di sini. Ya, bagaimana? Apakah ada hukuman atau sanksi kalau membuang sampah sembarangan? Misalnya, kalian musyawarahkan saja. Nah, apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah? Boleh. Ya, ini dijamin oleh Pancasila sila 4. Dijamin oleh Pancasila sila 4. Atau diatur ya di Pancasila sila 4. Jadi kita diizinkan. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Agar ya kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, ya sehingga hasil keputusan musyawarah lebih bisa kita terima. Jadi tidak ada perasaan yang kurang srek atau kurang pas di hati karena kita sudah menyampaikan apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang terjadi jika satu atau dua orang memberikan pendapat? Ya, yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, ya hasil keputusan masyarakat musyawarah itu kurang bisa mewakili ya hasil keputusan musyawarah mungkin tidak mewakili ya banyak orang
ya, terutama yang tidak berpendapat. Jadi kalau kita misalnya liburan, yang lain bilang ke Bandung, yang lain bilang ke Surabaya, yang lain bilang ke Malang, terus kita dan beberapa anak sudah ke situ semua, kita pengennya ke Bali. Lah kalau waktu rapat kalian nggak ngomong minta pendapat ke Bali, hati ini masih tidak rega. Lah kalau kalian sudah ngomong, misalnya pendapat itu ditolak pun dengan alasan misalnya terlalu jauh, biayanya terlalu besar, paling tidak kan kita tahu kenapa usul kita tidak bagus. Ya kalau enggak hanya disimpan dalam hati, aku nggak mau, sebenarnya aku ingin ke Bali, nah itu nggak bagus. Ya jadi dengan mengutarakan pendapat kita itu bisa menjadi lega. Hasil keputusan musyawarah mungkin tidak mewakili banyak orang kalau hanya 1-2 aja. Ya, nah, gitu loh. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tidak boleh. Ini bertentangan dengan Pancasila, sila 4, dan memang bertentangan dengan hak asasi manusia juga. Memaksakan pendapat itu tidak boleh. Ya, Pancasila ini adalah kearifan kita dari nenek moyang dulu. Ya, jadi kalau bertentangan dengan Pancasila, artinya bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini sejak nenek moyang dulu. Jadi nilai-nilai asli Indonesia itu tidak seperti ini, tidak memaksakan pendapat. Itulah. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Lah ini kalian yang bisa jawab sendiri. Ya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, ya, kayu dan aluminium. Logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk penggaris. Ya, Pak Ali punya penggaris aluminium atau logam punya, ya, penggaris kayu enggak punya. Plastik punya. Di sekolah biasanya penggaris kayu yang dipakai, ya. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk penggaris? Karena mudah pecah. Kalau kita gunakan kaca sebagai penggaris, kita naruhnya harus hati-hati sekali, dan itu merepotkan. Jatuh sedikit pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ya, di situ ada meter, sentimeter, dan milimeter. Ada juga penggaris pada umumnya, ya. Di sini adalah dalam sentimeter, ini dalam inci yang atas. Ya, biasanya gitu. Ya. Ada meter, sentimeter, dan milimeter. Ini M itu meter, cm itu sentimeter, ya, dan mm itu milimeter. Ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Nah, seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang konversi setelah ini. Benny mengukur panjang pita. Ada 50 meter 30 cm, 5 meter lebih 30 cm artinya, ya. Berapa panjang pita dalam satuan cm? 5 meter itu 500 cm. Meter itu 500 cm. Jadi meter ke senti, ya, ke sentimeter itu dikalikan 100. Ya. Jadi 5 meter 30 cm sebenarnya adalah 500 cm tambah 30 cm, 530 cm. Ya. Contoh lain, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 400 cm tambah 10 cm. Jadi 4 meter tambah 10 cm, 410 meter. Ini satuan meter yang diminta. Wah, ini seharusnya dari sini, ya. Ya, seharusnya ini gini. Ini kan dalam sentimeter tetapan. Harusnya kan sesuai yang diminta dalam satuan meter. Ini ada yang keliru. Ya, jadi ini seharusnya 4 meter, ini tetap 4 meter, dan 10 cm adalah 10 dibagi 100 meter sekarang. Jadi 4 meter, ya, ditambah di sini adalah 10 bagi 100 0,1.
Jadi totalnya adalah 4,1 meter, seharusnya seperti ini. Ya, 4,1 meter. Ya. Nah, untuk mengingatkan lagi konversi satuan, ya akan saya berikan di sini. Ya, ingat singkatannya. Kamu harus datang malam demi cium mama. Ya. Kamu harus datang malam demi cium mama. Ya. Kamu harus, ini HM ya. Kamu harus datang malam demi cium mama. Ya. Oke. Ini DA gitu aja. Dekameter sebenarnya. Kamu harus datang malam demi cium mama. Kalau naik dibagi 10 setiap satu tingkat, dibagi 10. Tapi kalau turun ya dikali 10. Ya. Senti ke meter, ya. Kamu harus datang malam ya. Demi cium. Berapa tingkat? 1, 2. Kalau turun berarti dikali 10, dikali 10 lagi, kali 100. Turunnya 2 kali 100. Ya. Jadi kalau dari senti ke meter, dari sini ke sini dibagi 100. Dibagi 100. Dari senti ke meter seperti itu. Ya. Jadi 200 cm, 200 berarti ini harus dibagi 100. Sama dengan ya, di sini 200 dibagi 100 cm meter sama dengan 2 meter gitu ya. Ini nanti dibagi 100 ya, ini kita bagi 100 akan menjadi 5 meter. Kalau meter ke sentimeter ini dikali 100 menjadi 600 cm. Ini kita bagi 100 jadi sentimeter menjadi 4 meter. 7 meter jadi senti dikali 100 menjadi 700. Nah, kalau ini penjumlahan. Nah, karena penjumlahan ini saya pisahkan dikit biar agak panjang. Ya. Biar enak. Nah, segini ya. Oke. Sebenarnya ini akan bisa kita jadi senti. 2 meter ini berarti 200 ditambah 45. Ya, sama dengan 245 cm. Ya. Meter jadikan sentimeter kan dikalikan 100. Ini jadikan meter, ini 400. 400 tambah 32 menjadi 432. Ini meter, ini senti, jadikan senti. Oh, ini 8, ini 800. Tambah 79, ini kan sudah dalam senti ya. Tambah 79, 879. Di sini 4 meter jadi 400 cm ditambah 8. Jadi 408 cm. 70 menjadi 7000. Ya, dikalikan 100 misalnya. Ditambah 9. Sama dengan 7009. Ya, seperti itu. Lakukanlah aktivitas berikut, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai dengan gambar. Tuliskan perkiraanmu lebih dahulu hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Ya, tebakanmu berapa? Pintu misalnya. Ya, pintu di sini. Nah, tidak ada penggaris di sini. Kalian harus mengukur sendiri ya. Mengukur pintu, mengukur jendela. Di sini tidak bisa kita lakukan secara online. Ya, harus kalian sendiri yang benar-benar mengukur tebakannya berapa, hasil pengukurannya seperti apa. Dilakukan di sekolah. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang pembelajaran 6 ini diskusi dengan orang tua dulu. Orang tua bersama siswa mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya membuat pot tanaman dari botol bekas atau kaleng. Ya. Oke. Kemarin saya ada garis. Bentar. Nah. Cuman lupa naruhnya. Nanti aja saya cari untuk pembelajaran berikutnya. Ayo, berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah. Kalian harus bermusyawarah ini. Ya. Benda yang kamu selidiki adalah apa? Misalnya buku. Misalnya apalagi pintu misalnya. Dan lain-lain, kalian tentukan sendiri sesuai dengan musyawarah. Ya, kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah, tuliskan pengalaman di kotak yang disediakan. Pengalamannya bagaimana selama bermusyawarah? Apakah kalian berpendapat? Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, keuntungannya kita bisa mengutarakan pendapat. Ya, keuntungan yang lain kita bisa mendapat ya pendapat, kita bisa mengetahui pendapat orang lain gitu ya, mengetahui pendapat orang lain. Sehingga kita bisa melihat suatu hal dari sudut pandang lain. Nah, misalnya, wah gara-gara COVID-19 jadi ribet, pinginnya main, nggak bisa di rumah terus. Pokoknya saya besok harus main. Nah, terus kalian telepon teman kalian, terus teman kalian bilang, jangan gitu. Ini loh COVID berbahaya, tetanggaku aja kemarin masuk rumah sakit, kasihan loh di karantina 14 hari. Lebih menyedihkan lagi. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita kan bisa melihat pendapat dari orang lain juga. Akhirnya oh iya ya. Jadi kita memutuskan sesuatu itu lebih komplit pertimbangannya. Keuntungan musyawarah. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu saat berbicara? Memberi kesempatan jika ingin berbicara. Kesempatan teman untuk berbicara. Ya, terus kedua, saat teman berbicara, kita mendengarkan dengan baik. Tidak dengan baik, tidak boleh menyela, juga tidak boleh mengabaikan. Orang temennya ngomong, nama denger, wah itu tidak boleh mengabaikan. Ya, harus didengarkan. Ya, pendapatnya seperti apa harus kita pikirkan. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu, maka teman juga akan menghormati pendapat kita. Teman juga akan menghormati kita. Ya, karena saat kita mendengarkan orang lain berbicara itu, orang lain itu senang sama kita. Ya, kalau kita ngomong sendiri nggak ada berhentinya, kita nggak disukai. Ya, teman juga akan menghormati kita. Ya, itu yang terjadi. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ceritakan ya, misalnya tidak menyela saat teman berbicara, ya, dan lain-lain. Kalian boleh tambahkan pendapat kalian sendiri di sini. Nah, setiap kelompok telah memilih benda
lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membentuk benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apakah bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Untuk membuat daun jendela seperti ini yang terbaik kayu atau plastik. Ya, plastik. Kenapa? Nah, keuntungan kayu dan plastik, ya. Apakah dari kayu, aluminium atau kaca? Ya. Jadi yang cocok kayu atau plastik sebenarnya. Ya, ada kenapa? Keuntungan dari kayu apa? Nah, keuntungan dari kayu harga lebih murah, relatif murah. Nah, keuntungan ya, keuntungan kayu harga murah. Kemudian tidak mudah pecah, tentu saja ya, kuat. Ya, tidak mudah pecah. Kaca ini nggak cocok, mudah pecah. Ya, kuat atau tidak mudah pecah. Ya, mudah dibentuk. Kalau aluminium ini mahal. Ya, mahal. Ya, mudah memuai. Kalau dipadukan dengan kaca bisa pecah. Dengan kaca, maka kaca mudah pecah. Ya, kalau ini aluminium paling enggak deh. Lah yang terbaiknya apa? Yang terbaik perpaduan. Karena kita ingin ada kacanya juga, ya. Jadi perpaduan apa? Perpaduan kayu dan kaca. Apa kualitas kaca yang tidak dimiliki? Kaca ini tembus pandang. Ya, kelebihan kaca, ya, tembus pandang. Ya, sinar bisa masuk. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita untuk mendesain barang harus mengambil seluruh kelebihannya dan menekan atau meminimalisir kekurangannya. Ya, sinar bisa masuk. Jadi, apakah bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Jadi jawabannya, apakah kayu, aluminium, kaca? Yang terbaik untuk perpaduan, yang terbaik ya. Yang terbaik adalah perpaduan kayu dan kaca. Ya. Jadi ini jawabannya. Ya. Untuk memecahkannya selidiki bersama langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Tentukan benda yang akan kamu selidiki, pilihlah benda sekitarmu. Istilah tabel bawah ini, perhatikan contoh seperti nomor 1. Nama benda daun jendela, kayu, aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut, kuat, kayu. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun, ringan, tidak dapat dimakan rayap. Dapat terkena rayap, mudah terbakar, tidak tahan benturan keras. Nah, di sini ada kerugian, ada kelebihan. Ada lagi sebenarnya kaca. Kaca itu dipakai untuk tambahan. Ya, nama benda yang lain misalnya apa? Botol minuman. Kita bisa ada dua alternatif. Bisa plastik, bisa kaca. Kalau plastik kelebihannya apa? Ringan. Ya, mudah dibentuk. Ya. Kemudian murah. Tidak mudah pecah. Ya. Nah, kekurangan plastik apa? Plastik ya, jenis tertentu bisa merusak kesehatan. Ya, tidak bisa dipakai ulang. Ya, karena bisa merusak kesehatan plastik itu. Nah, kalau kaca
Kelebihannya apa? Kelebihannya itu lebih sehat, lebih sehat. Ya, tapi ada kekurangannya, mudah pecah. Ya, terus kemudian selain mudah pecah, berat ya. Sebentar saya perbaiki tulisannya karena banyak yang komplain tentang tulisan. Mudah pecah, terus dia berat. Nah, kalau kaca lebih sehat ya, lebih sehat, terus transparan, bagus kelihatan airnya. Kalau ini sih plastik juga transparan ya. Ya, di sini kita bisa misalnya botol parfum. Botol minuman, botol parfum, atau piring gitu aja ya, jangan habis botol lagi. Piring, ada piring logam, bisa piring kaca. Ya, piring logam kelebihannya kuat, tidak mudah pecah. Ya, kekurangannya logam itu logam tertentu bisa berkarat ya, logam mahal, yang jelas mahal. Ya, logam itu lebih mahal. Ya, jadi kalau jatuh suaranya kelontang, tapi enggak apa-apa, justru jatuh enggak pecah dia. Mahal. Terus pengantar panas. Baik, ini jadi kekurangan kalau untuk piring. Karena kalau kita makan makanan yang panas, tangan jadi panas sekali. Ya. Pengantar panas baik itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kalau untuk piring merugikan. Kalau kaca, ya dia kuat. Ya, kemudian lebih sehat, higienis. Lebih higienis kaca itu. Kekurangannya mudah pecah. Ya. Terus dia lebih berat. Kaca itu berat. Ya, dan ini kalian tambahkan sendiri ya, bahan-bahan yang lain. Nah, hal berikut harus apa ini? Ayo menulis, pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki, tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Misalnya, hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Penjelasan bentuk, warna, ukuran, dan fungsi benda. Alasanmu memilih bahan tersebut untuk membuat benda tersebut. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, misalnya saya pilih, nah ini di sini kita misalnya menyelidiki toples plastik, ya toples plastik. Ini tapi food grade ini ya, toples plastik. Ya, ini toples ini yang nomor 1. Kita akan penjelasan bentuk benda, bentuk silinder atau tabung, ya, dengan tutup lingkaran, ya, tutup lingkaran. Oke, tutup lingkaran berbentuk lingkaran. Nah, kita lihat lagi warna, ukuran, dan bentuk. Ya, ukuran, warna kuning, kehijauan. Ya, kuning sih, kuning. Kemudian ukuran sedang, ukuran kecil sih ini untuk ukuran untuk toples kecil, ini ukuran kecil.
diameter sekitar 5 cm. Enggak sih, 10 cm. 10 cm. Ini termasuk kecil. Kemudian apalagi ini? Bentuknya sudah ya. Kemudian nomor 2, fungsi benda adalah tempat makanan kecil. Tempat makanan kecil kering ya, bukan untuk makanan basah, ini makanan kering, contohnya keripik dan lain-lain, kacang ya, itu fungsi benda. Alasan memilih bahan tertentu untuk benda tersebut, ini terbuat dari plastik ya, terbuat dari plastik ya. Ini plastiknya bukan plastik sembarang plastik ini. Di sini ada keterangannya food grade ya, kategori food grade. Food grade artinya didesain untuk tempat makanan, cocok untuk makanan. Tidak semua plastik cocok untuk makanan. Misalnya kalian beli bakso pakai plastik kresek, itu enggak cocok. Ya, itu bisa merugikan kesehatan. Plastik kresek itu ada pewarnanya, terus dia bisa larut. Terus plastiknya sendiri bisa larut dan itu bisa merusak kesehatan kita. Kalau ini enggak, ini memang sudah didesain food grade ya. Kalau merek bisa apa saja, yang penting ada tulisannya food grade gitu, bisa kalian beli untuk tempat makanan. Ya, karena dia dari plastik berarti ringan, kuat, tidak mudah pecah, dan tahan lama. Ya, tahan lama. Kemudian kelebihan benda tersebut, sudah ya, ini tadi ringan, ini nomor 4 berarti. Ringan, kuat, tidak mudah pecah, tahan lama, ini kelebihan. Ya. Menyebutkan kekurangan. Nomor 5, bila kena panas meleleh, karena api meleleh. Ya, meleleh. Terus kemudian ini tidak bisa didaur ulang, tidak bisa, termasuk bahan yang susah diuraikan oleh alam. Jadi apabila ini sudah nggak kepakai lagi, dibuang, butuh 100 tahun lebih untuk menguraikan plastik ini. Jadi itu juga bisa mengotori lingkungan. Ya, jadi ada plus ada minusnya. Ya. Kita lanjutkan. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Loh. Ini meteran saku ini ya. Ya, ini memang digulung ya. Ini kan gulung gini di dalamnya. Oke. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini bisa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Ya. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti sebagai berikut. Ya. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm. Ini saya geser dikit biar enak. Ya. Ini sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. Ya, maka 200 cm itu sama dengan dibagi 100 akan menjadi meter. Dibagi 100, maka ini akan menjadi 2 meter 54 cm. Seperti itu. Ini 300 cm ditambah 90 cm. Berarti ini nanti akan 300 cm, ini adalah 3 meter ya. Tambah 90 cm. Ini juga 300 cm ditambah 65 cm.
ini akan menjadi 3 meter 65 cm. Ini menjadi 900 cm ditambah 9 cm. 900 cm itu sama dengan 9 meter tambah 9 cm. Di sini adalah 400 cm ditambah 0 cm. Jadi ini adalah 4 meter 0 cm. Kita lanjutkan. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan adalah 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai untuk kebutuhan. 250 cm sama dengan 200 cm ditambah 50 cm sama dengan 2 meter tambah 50 cm. 2 meter 50 cm yang ini. Ya. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai. 2 meter ini ya ini 200 cm. Ya, 200 cm itu sama dengan 2 meter. Kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah bersama orang tua. Diskusi tentang jenis meteran kain yang diperlukan untuk membuat baju. Sekarang aku bisa berikan tanda centang pada kotak dengan bantuan gurumu. Membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Ya, misalkan ada bahannya, dari ciri apa manfaatnya kita bedakan, ukurannya, warnanya. Ya, mengukur benda dengan satuan cm. Ya, dengan penggaris pita, penggaris roll atau penggaris saku. Bertepuk tangan dengan mengikuti pola irama, seperti lagu yang kita nyanyikan sebelumnya. Ya. Menyebutkan macam-macam benda yang terbuat dari kayu, bisa kursi, bisa meja, bisa papan tulis, ya biasanya gitu. Reng usuk di atap sana. Tahu reng usuk enggak? Tanya ke orang tua kalau belum tahu. Reng itu apa? Usuk itu apa? Melakukan musyawarah bisa dong, ya. Melempar dan menangkap bola ini sudah nggak usah diajari, ya. Sudah pinter melempar-lempar ini pasti. Tapi teknik yang benar harus ya ditanyakan ke guru olahraga. Menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas, bisa layang-layang, bisa apa mainan kertas ya seperti pesawat kertas, perahu kertas, ya. Gelas ada yang kertas juga. Nah, ini apa kotak susu itu terbuat dari kertas, luarnya dalamnya ada aluminium foilnya. Melakukan pengukuran tinggi badan ini pakai pita, meteran pita. Lebih enak. Meteran saku juga enak. Kalau meteran roll terlalu berat. Menyebutkan barang-barang yang terbuat dari plastik, mulai penggaris sampai ini tempat makanan, ya. HP ini terbuat dari plastik juga, banyak terbuat dari plastiknya. Ya, terus ini penggaris terbuat dari plastik. Menulis pengalaman bermusyawarah di kertas, ya ini kalian sendiri yang bisa mencentangnya. Sudah apa belum? Ya. Mengukur panjang benda dengan aneka alat ukur. Wah, ini bisa dengan paling tidak kalian bisa dengan penggaris lah, ya, dengan penggaris. Kalau penggaris saku kalau ada enak itu untuk mengukur meja, mengukur apa gitu. Kan ada gininya, jadi bisa kita cantolkan gitu. Ada pengaitnya. Bermain dengan bola tangan rasanya kalian bisa. Kalau ini menyebutkan, tapi kalau nggak bisa ya jangan dicentang ya. Ya. Kalau sudah bisa baru centang. Menyebutkan benda yang terbuat dari kaca logam karet. Tadi kita bahas ini mengubah satuan dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter ini dikali 100. Kalau dari sentimeter ke meter ini dibagi 100. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.